Masih ingat gak? Waktu kita kecil dulu pernah punya mimpi yang bikin mata kita nyala setiap kali kita ceritain. Yang bikin kita nggak sabar pengen cepat besar, pengen jadi seseorang, pengen ngebuktiin sesuatu ke dunia. Tapi sekarang, bahkan kita lupa rasanya punya nyala itu. Ini bukan karena lo nggak punya mimpi lagi, tapi karena mimpi itu pelan-pelan tenggelam di antara realita yang lo hadapi setiap hari. Lo kerja, lo bertahan, lo sibuk. Dan di sela semua itu, lo cuma pengen istirahat sebentar. Sampai tanpa sadar, istirahat itu berubah jadi rutinitas. Dan rutinitas itu perlahan menelan semua hal yang dulu bikin lo hidup. Mimpi lo nggak hilang dalam semalam. Dia mati pelan-pelan. Setiap kali lo bilang, ntar aja deh. Atau, sekarang belum waktunya. Padahal, waktu nggak pernah nunggu untuk siapapun. Dan yang paling nyakitin itu bukan karena mimpi lo gagal, tapi karena lo berhenti untuk mencoba tanpa lo sadari. Sekarang, kalau gue tanya, apa sih mimpi terbesar lo hari ini? Lo mungkin bakal diem lama. Bukan karena lo nggak punya jawaban, tapi karena lo udah lupa cara jawab pertanyaan itu tanpa ngerasa lelah. Kenapa semua mimpi itu bisa pelan-pelan hilang? Kemana perginya semua mimpi dan ambisi itu? Apakah ini semua karena lo tumbuh di dunia yang ngajarin lo untuk realistis, bukan buat bermimpi? Sadar nggak sih? Dari kecil lo udah diajarin, ya udah, nggak apa-apa, jangan tinggi-tinggi, yang penting aman, yang penting kerja, yang penting gaji, yang penting stabil. Dan sampai di titik tertentu, lo mulai percaya kalau mimpi itu cuma buat orang beruntung, buat orang yang punya waktu, uang, dan kesempatan. Sementara lo masih sibuk bertahan. Lo mulai mikir, ngapain sih mimpi tinggi kalau akhirnya cuma kecewa? Terus lo turunin standar, lo kecilin harapan, dan mulai pasang pagar di kepala lo sendiri biar nggak kecewa lagi. Tapi masalahnya, di saat lo ngelindungin diri lo dari rasa gagal, lo juga ngebunuh kemungkinan buat berhasil. Lo ganti rasa lapar dengan rasa aman. Lo ganti keberanian dengan rutinitas. Dan pelan-pelan, hidup lo jadi kayak garis datar. Nggak buruk, tapi juga nggak hidup. Mimpi itu hilang bukan karena dunia kejam, tapi karena lo mulai kompromi terlalu sering. Setiap kali lo milih aman, lo ninggalin sedikit bagian dari diri lo yang dulu berani bermimpi. Yang paling berbahaya dari kehilangan mimpi itu sebenarnya bukan rasa gagal, tapi rasa biasa aja. Ketika ngerasain kalau hidup itu udah monoton dan itu aja. Ketika bangun, kerja, terus tertawa seperlunya, dan malamnya lo tidur tanpa semangat buat besok. Nggak ada yang salah, tapi juga nggak ada yang hidup. Itu yang sering banget orang salah paham. Karena hidup lo berjalan mulus, bukan berarti lo bahagia. Kadang lo cuma terbiasa ngerasa hampa. Lo udah terbiasa pura-pura sibuk, biar nggak mikir. Pura-pura kuat, biar nggak ngerasa kehilangan. Pura-pura realistis, padahal cuma takut gagal lagi. Dan parahnya, dunia ngasih lo tepuk tangan karena lo stabil. Padahal di dalam lo, ada bagian kecil yang terus teriak minta diingat. Gue dulu pengen lebih dari ini. Lo tahu kan rasanya? Kayak lo jalan di jalur aman,
Tapi di kepala lo masih ada bayangan masa kecil lo yang nanya, kapan kita mulai ngejar lagi? Dan sekarang lo mungkin udah punya kerjaan, udah punya penghasilan, udah bisa dibilang mapan. Tapi di malam-malam tertentu, lo ngerasa kosong. Lo ngelamun tanpa arah, lo buka HP tapi nggak tahu mau ngapain. Lo scroll timeline orang yang lagi berani mulai. Dan tanpa sadar, lo iri. Bukan iri sama hasil mereka, tapi iri sama versi diri mereka yang masih berani percaya. Sementara lo masih terlalu sibuk ngitung resiko. Lo udah mulai hafal semua alasan buat nggak mulai. Tapi lo lupa alasan kenapa dulu pengen banget nyoba. Dan ironisnya, lo mulai ngerasa malu sama mimpi lo sendiri. Kayak lo kalau ngomong mimpi lo, orang bakal ketawa. Padahal yang paling nyakitin bukan ditertawain orang lain, tapi lo sendiri yang udah berhenti percaya sama kata-kata lo sendiri. Sekarang lo hidup di dunia yang serba cepat, tapi lo sendiri ngerasa tertinggal. Dan lo mulai tanya-tanya di kepala, apa gue masih bisa mulai dari awal? Bagaimana cara untuk mengembalikan mimpi itu? Pertama, mulai dengan mengakuin kalau kita itu kangen. Sederhana maknanya, tapi jujur. Lo nggak akan bisa ngejar sesuatu yang lo anggap udah mati. Jadi, langkah pertama bukan mulai dari nol, tapi mengakui. Mengakui kalau lo kangen jadi orang yang punya semangat. Ngaku kalau lo pengen ngerasa hidup lagi. Karena selama lo masih bisa ngaku, mimpi lo belum benar-benar mati. Dia cuma tidur dan menunggu untuk dibangunin. 2. Berhenti nunggu waktu yang tepat. Lo tahu kan waktu yang tepat itu nggak akan pernah datang. Selalu ada alasan buat nunda. Selalu ada tanggung jawab yang harus lo selesain dulu. Tapi kalau lo terus nunggu semua hal sempurna, hidup lo bakal habis buat nyiapin, bukan jalanin. Mulai dari kecil, beneran hal-hal kecil dulu. Baca lagi hal yang dulu bikin lo penasaran. Gambar lagi, tulis lagi, belajar lagi. Biar kecil, tapi yang buat lo ngerasa hidup lagi. 3. Lepasin rasa takut buat terlihat bodoh. Lo nggak harus keren buat mulai. Lo boleh gagal, boleh lambat, bahkan kelihatan nggak tahu arah. Tapi yang penting, lo masih punya arah. Bukan cuma bertahan di tempat yang nggak lo mau. Karena setiap orang yang sekarang lo kagumi, juga pernah jadi orang yang dicibir waktu mulai dulu. 4. Ingat tujuan awalnya bukan hasilnya. Dulu lo bermimpi bukan buat kaya, bukan buat terkenal. Tapi karena lo pengen ngerasain hidup dengan cara lo sendiri. Tujuan itu yang harus lo jaga. Kalau lo kejar hasil terus, lo bakal capek. Tapi kalau lo kejar makna, lo bakal tenang, bahkan pas gagal. 5. Bangun kebiasaan kecil yang ngindupin mimpi lo lagi. Tidak perlu untuk langsung gede. Lo nggak perlu bikin rencana megah. Cukup disiplin ngerjain hal kecil yang ngarah ke sana setiap hari. Setiap hari. Karena mimpi nggak tumbuh dari niat besar, tapi dari kebiasaan kecil yang lo rawat terus. 6 dan terakhir, cari orang yang bikin lo percaya lagi. Lingkungan itu penting banget. Kalau lo dikelilingi orang yang cuma ngomong realistis, lama-lama lo ikutan mati rasa. Cari 1-2 orang yang juga lagi belajar percaya sama mimpinya. Yang nggak malu gagal bareng, yang bisa ngerayain langkah kecil tanpa harus kelihatan sempurna.
Sebelum mengakhiri video ini, gue mau bilang, mimpi itu bukan cuma tentang masa depan. Dia adalah cermin dari bagian diri lo yang paling jujur. Bagian yang dulu percaya sama hal-hal kecil. Yang dulu berani gagal. Yang dulu bisa bahagia cuma karena ngerasa lagi berjuang. Jadi kalau hari ini lo ngerasa udah terlalu jauh, gue cuma mau bilang satu hal. Lo belum terlambat. Selama lo masih ngerasa kehilangan, berarti lo masih punya sesuatu yang pengen lo temuin. Dan kalau lo masih punya sedikit keberanian buat mulai lagi, itu udah lebih dari cukup. Karena yang ngebedalin orang yang berhasil sama yang nyerah, itu bukan seberapa besar mimpinya, tapi seberapa sering dia mau mengulang lagi. Bahkan waktu semuanya udah redup. Gue tahu dunia terkadang kejam, tapi lo nggak harus sempurna buat mulai. Lo cuma harus jujur sama diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa video ini cocok, tinggalin komentar di bawah, terus tulis mimpi kecil yang pengen lo bangunin lagi. Siapa tahu itu jadi awal perjalanan lo yang baru. Dan jangan lupa subscribe, biar setiap kali lo mulai ngerasa kehilangan arah, ada tempat buat lo balik. Buat diingetin kalau lo masih bisa mulai lagi. Terima kasih sudah menonton.